Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak bersama-sama kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam beribadah. Datang saat ini, rendahkan hati, masuk hadirat-Mu dengan kerinduan terdalamku. Ku berjuang selalu senangkan hati-Mu di dalam segala kelemahanku. Ku bersedia dibentuk jadi alat-Mu. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku selain Kau Bapa. Ku datang saat ini, rendahkan hati, masuk hadirat-Mu dengan kerinduan terdalamku. Ku berjuang selalu senangkan hati-Mu di dalam segala kelemahanku. Ku bersedia dibentuk jadi alat-Mu. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku selain Kau Bapa. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak pagi hari ini yang rindu menikmati perjumpaan dengan Tuhan, silakan lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan memberikan salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, selamat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari bersama kita akan bangkit berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita mau sama-sama bawa hati kita, rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, untuk berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, katakan jiwaku tentram. Jiwaku pun tentram.
Allah bertahta atas setiap puji-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar mulut kami tidak berhenti memuji Engkau Tuhan. Biar hati kami Tuhan tidak berhenti menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji Engkau. Yang siap sama-sama mau katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia adalah Allah kita yang setia dan benar. Amin Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Kami percaya kesetiaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran. Katakan Engkau hebat, karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan, jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, aku kan bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Kami mau menari buat Engkau Tuhan. Menari memuji kebesaran. Angkat tanganmu katakan, karena Kau yang terhebat. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, Kau selalu bersamaku Tuhan. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau setia, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan mulia. Katakan hidupku milik-Mu Tuhan. Hidupku milik-Mu. Sekali lagi tepuk tangan di atas kepala katakan, setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Sekali beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang setia dan benar. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengangkat kita tinggi, terbang seperti Raja Wali. Amin. Yang percaya sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Engkau dalam hati kami Tuhan. Biar Engkau Allah yang bertahta. Yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji di bagimu, satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa yang ku puja. Biar hidupku
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah mati menebus dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau telah naik ke surga, dipermuliakan dan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan dari hari ke hari untuk berjalan di dalam kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, kami beroleh kemurahan Allah yang luar biasa. Hidup kami diselamatkan, hidup kami diberi janji-janji di dalam kehidupan ini dan di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu, menerima perjamuan suci. Siapkanlah kami, lawanlah kami dengan firman-Mu dan dengan Roh Kudus-Mu. Buatlah kebangunan rohani supaya kami semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama kami. Kami menjadi murid-murid Kristus yang menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Seperti dua orang murid yang pergi menuju ke Emmaus dan bercakap-cakap dengan Tuhan sepanjang jalan. Dan hati mereka berkobar-kobar. Kami ingin merasakan Roh Kudus menjamah hidup kami, memenuhi kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, sembunyikan di balik salib Tuhan, dan Roh Kudus yang beracara. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sepanjang bulan Juni ini, judul atau tema khotbah adalah tentang spiritualitas Kristen di tengah kemajuan teknologi, ya. Dan judul khotbah pada ibadah minggu pertama ini adalah berjagalah di tengah kemajuan zaman. Berjagalah di tengah kemajuan zaman. Slide selanjutnya, ada satu lagu yang sudah lama sekali. Kita mau nyanyi dulu ya bersama. Lagu ini mengingatkan kita tentang berjaga-jaga. Memang zaman begitu menggemparkan, menakutkan. Tapi lagu ini mengajarkan kita berlindunglah dalam sabda Allah. Kita nyanyikan pujian ini. Zaman sekarang berjalan. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah
sabda Allah. Zaman sekarang ini disebut zaman revolusi industri yang keempat. Dimulai di 2001. Tapi orang sudah mengklasifikasikannya sekarang sudah memasuki revolusi industri yang kelima. Terjadi pergeseran zaman yang luar biasa. Gejolak-gejolak yang luar biasa sekali. Dulu orang-orang masih hidup di dalam dunia pertanian. Santai, tenang, bertemu dengan keluarga-keluarga dengan gampang. Dari masa pertanian bergeser ke masa industri. Pabrik-pabrik muncul. Orang bekerja, lembur, waktu ketemu keluarga semakin berkurang. Stres di pekerjaan, tekanan, tuntutan dari pimpinan. Kompetisi-kompetisi yang ada, masa industri. Di Amerika Serikat perpindahan dari pertanian ke masa industri, muncullah ajaran-ajaran yang sesat. Muncullah orang-orang mencari bagaimana saya bisa bermeditasi. Saya bisa menyatu dengan alam. Dari masa industri pindah lagi ke masa teknologi, ilmu pengetahuan. Goncang lagi, banyak penemuan-penemuan yang baru. Dan sekarang ini kepada digital, teknologi informatika digital yang luar biasa. Saya termasuk beruntung, ya Pak Elisa, Pak Iyo, Pak Eri, zaman-zaman usia saya ini masih beruntung. Dulu waktu kami buat skripsi, pakainya apa? Mesin ketik ya, cetak, sampai ganggu temannya di asrama. Tapi sekarang sudah pakai computerized. Pendidikan begitu maju. Digital begitu maju di dalam soal kesehatan. Di dalam soal militer. Dalam teknologi informatika begitu maju sekali. Semua pekerjaan menjadi cepat sekali, apalagi sekarang ada namanya akal imitasi atau artificial intelligence, ya, cepat sekali. Tapi satu sisi kita ditolong, kita menjadi cepat, menjadi praktis. Tetapi satu sisi menciptakan orang-orang sekarang ini, manusia zaman sekarang ini banyak yang merasa lonely, kesepian. Bukan home alone loh, bukan di rumah sendirian. Tapi I'm lonely, saya kesepian. Lalu muncullah masalah-masalah psikososial. Bunuh diri sekarang banyak dilakukan oleh Gen Z, generasi Z yang umurnya 15 sampai 29 tahun atau 12 tahun sampai 25 tahun. Beberapa waktu yang lalu ada asisten manajer dari sebuah bank yang besar, bahkan bank Indonesia. Asisten manajer umurnya 24 tahun. Naik di gedung yang tinggi di kantor itu lalu melompat, jatuh. Ada anak remaja 14 tahun di Kuningan, Jakarta. Naik
gedung tinggi melompat jatuh. Di Riau baru kemarin terjadi anak usia SD dibully, dipukuli gara-gara beda agama, beda etnis. Dan itu yang terjadi, banyak orang berkata, I'm lonely, saya kesepian. Kemajuan zaman menawarkan banyak yang luar biasa. Tapi juga kekeringan rohani terjadi di mana-mana. Belum lagi ditambah situasi geopolitik. Ukraina sama Rusia perang tidak selesai-selesai. Untung India sama Pakistan perang selesai. Perang 5 hari saja sudah menghabiskan uang sekitar 8.000 triliun. Kemudian perubahan mengenai kebijakan. Mahasiswa-mahasiswa di Amerika yang sekarang sekolah di Harvard University, Donald Trump presiden itu bilang tidak boleh lagi menerima mahasiswa-mahasiswa asing di Harvard University. Juga mungkin akan menjalar di universitas-universitas yang lainnya. Dan mereka pada ketakutan. Baru semester 2, baru semester 3. Gimana ini? Jadi dunia ini bergolak luar biasa sekali. Perang dagang. Belum pandemi baru muncul lagi. COVID-19 muncul lagi di Singapura, di Malaysia, di Thailand. Pagi ini saya mendengar berita tentang warning, Menteri Kesehatan sudah memberikan warning, hati-hati ini pandemi. Perubahan iklim. Iklim sekarang ini sudah naik 1,4 derajat Celcius. Atau 1,5 derajat Celcius. Setelah 175 tahun. Jadi kalau tambah Celciusnya yang terjadi apa? Jadi pemanasan semakin intens. Kalau pemanasan semakin intens, kutub utara sama kutub selatan esnya mencair. Maka air laut menjadi naik. Rob terus sama seperti di Sayung itu. Kalau kita pergi ke Semarang, itu rob hampir setiap hari, pagi rob, sore rob. Mobil kita lewat harus segera dicucikan. Kalau enggak kan itu air garam nempel di besi-besi di bawah mobil kita itu. Jadinya berkarat semuanya. Zaman sekarang, berjagalah. Maka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 berkata begini. Bangunlah, hai kamu, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Bangunlah, bangunlah, bangkitlah. Dan biarkan Kristus bercahaya di atas engkau. Wah. Jadi kita diminta supaya berlindung di bawah sabda Allah. Berlindung di bawah firman-Nya. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Slide selanjutnya. Lagi naik. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa sabda Allah kita akan mudah tersesat dan kehilangan arah.
Sabda Allah itu kompas bagi kita. Terang bagi jalan kita. Pelita bagi hidup kita. Maka kita harus dituntun betul-betul dengan firman Allah, dengan Roh Kudus. Supaya di tengah-tengah kemajuan zaman ini, di tengah-tengah situasi yang goncang ini, di tengah-tengah pandemi yang bisa muncul lagi. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak gentar? Sritek yang begitu besar ya, papahnya waktu mulai usaha dari nol lalu jadi besar sekali. Lalu pinjam uang yang besar juga dari bank-bank. Pandemi datang. Anaknya yang meneruskan. Pinjam uang juga yang banyak. Perusahaan yang besar di Asia Tenggara. Orang kalau usaha pakai pinjam duit, hutang, itu rapuh sekali. Pandemi datang, tidak bisa ekspor, dapat kainnya sulit. 20.000 orang di PHK sekarang. Pemiliknya generasi yang kedua diciduk sama KPK karena apa? Ambil uang yang banyak dari bank, tapi uangnya tidak muter. Digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Dan ini kondisi-kondisi ini yang ada di hari-hari kita. Maka seperti lagu tadi berkata, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Firman Tuhan tadi berkata, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atasmu. Slide selanjutnya. Firman Tuhan ini menurut para ahli kitab suci, ini adalah sebuah sajak kuno. Iya, sebuah sajak kuno. Jadi sajak kuno ini diucapkan pada waktu orang-orang dibaptis. Ketika dimasukkan di kolam baptisan, keluar dari kolam baptisan, sahabat-sahabat sama jemaat yang hadir, yang menyaksikan baptisan itu berkata, bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Kristus bercahaya atasmu. Ini syair kuno. Tujuannya supaya jangan main-main dengan baptisan loh. Kalau orang sudah dibaptis, dia mendeklarasikan aku miliknya Kristus. Aku sungguh-sungguh berserah hidupku kepada Kristus. Aku mau membuang hidupku yang lama. Aku mau hidup menjadi anak-anak yang terang. Dan Rasul Paulus menasihatkan supaya kalau kamu dibaptis, sudah mengikrarkan dirimu sebagai murid-murid Kristus, engkau harus menjalani sungguh-sungguh hidupmu itu. Jangan main-main dengan kekristenan. Karena pada waktu abad pertama, kedua, ketika orang-orang dibaptis itu taruhannya nyawa. Kalau sampai prajurit-prajurit Romawi, orang-orang non-Kristen tahu ini keluarga sudah dibaptis, mereka akan menjadi sasaran tembak, sasaran fitnah, sasaran hinaan, sasaran hujatan. Pokoknya semua yang buruk kamu sudah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, jadi kamu pengikutnya toh. Jadi orang dibaptis di abad
pertama, kedua, itu tidak main-main. Maka sahabat-sahabatnya jemaat yang menyaksikan baptisan itu perlu menguatkan. Ketika muncul dari air, bersama-sama bersorak, bangunlah hai engkau yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Kristus bercahaya. Pegang imanmu ya. Segala kesulitan apapun, jaga kasihmu kepada Tuhan. Terus melihat kepada Kristus. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Sudah menjadi murid Kristus kok masih percaya sama jimat-jimat. Sudah percaya menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah kok masih percaya sama hari ini lebih baik daripada hari esok. Oh ini hari apa ya cocoknya. Ini bagus untuk melakukan kegiatan-kegiatan dagang. Semua hari, harinya Tuhan. Sudah menjadi murid Kristus kok masih percaya sama kerajaan, masih percaya sama barang-barang pusaka. Maka sajak kuno ini berkata, jadilah murid Kristus yang sejati. Memang di kota Efesus, di mana surat ini dikirimkan, penuh dengan kuil-kuil. Kuil-kuil itu disebut kuil-kuil Dewi Cinta. Memuja seorang dewi namanya Dewi Afrodite. Di kuil-kuil itu banyak sekali imam-imam perempuan. Dan imam-imam perempuan sambil melayani orang yang datang di kuil-kuil ini melakukan pelacuran. Melakukan seks bebas. Sambil melakukan seks bebas di tempat-tempat yang ada di sekitar kuil-kuil itu, lalu mereka mendapat uang-uang dari tamu-tamu itu. Dan banyak orang-orang dari kota-kota yang lain di Efesus ada kuil Dewi Cinta yang bisa memberkatimu dagang, memberkatimu untuk keturunan, memberkatimu untuk sukses. Orang-orang pergi lalu main seks di kuil Dewi Cinta itu. Dan bagi orang-orang Yunani itu dianggap tidak keliru. Tempat ibadah seperti itu tidak keliru. Uang hasil pelacuran itu dipakai untuk memperbaiki kuil-kuil itu tidak apa-apa. Ini konsep masyarakat yang ada pada waktu itu. Jadi cinta uang, seks bebas, kekuasaan, keserakan, tutur kata yang tidak senonoh keluar begitu rupa. Dan itu terjadi di kuil di Efesus itu. Hawa nafsu diumbar secara bebas. Dan itulah roh dunia. Roh dunia itu menebar pesona tentang gemerlapnya seks bebas. Tentang cinta uang, tentang greedy, tamak, rakus, ya, tentang orang-orang mencintai apa yang aku pengen, yang aku ingin miliki di dalam hidupku ini. Ingat baik-baik, Yesus juga pernah dicobai oleh iblis, oleh roh jahat. Dia dibawa oleh iblis, diperlihatkan kerajaan-kerajaan dunia yang begitu megah itu. Iblis berkata, kalau kamu mau menyembah aku berikan seluruh kerajaan dunia ini kepadamu. Yesus pernah dicobai oleh roh dunia, roh jahat itu. Roh zaman itu berusaha menipu manusia, mengikuti hawa nafsunya supaya diperbudak oleh cinta uang, diperbudak oleh nafsu seksual yang liar, diperbudak oleh cinta kekuasaan, diperbudak dengan kedagingannya sendiri.
Dan roh-roh itu menebarkan pesona-pesona, mantra-mantra. Dan kalau orang tidak berjaga-jaga, ya diubah untuk menjadi cinta apa yang dunia tawarkan itu. Maka firman Tuhan berkata, berjagalah di tengah zaman ini. Bangunlah, bangkitlah, Kristus percaya di atasmu. Bagaimana caranya supaya kita tetap bangun? Bangun. Bagaimana supaya kita tetap sadar, tetap berjaga-jaga, tetap Kristus percaya. Maka ada dua hal yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bagaimana supaya kita tetap berjaga di tengah zaman ini. Yang pertama, Rasul Paulus menuliskan di ayat 1 dan ayat yang kedua di Efesus pasal 5. Dia berkata begini, sebab itu anak-anakku yang terkasih, teladanilah Allah. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Jadi yang pertama dikatakan teladanilah Allah. Teladani Allah berarti orang-orang beriman mesti sungguh-sungguh menjadi manusia-manusia yang baru. Menjadi anak-anak terang. Hidup menurut teladan Allah. Kata menurut teladan itu ditulis pakai kata mimesis. Mimesis itu dipakai untuk orang-orang pada waktu itu yang mau belajar mengenai bisa berpidato dengan baik. Jadi kalau kamu mau mengikuti guru-gurumu yang orator-orator, ahli-ahli pidato yang baik itu, kamu harus mimesis katanya. Mimesis itu apa? Mimesis itu terdiri 3 hal. Pertama, kau harus belajar teori. Kau harus belajar teori, pengetahuan. Yang kedua, kamu harus meniru atau meneladani. Ya. Tiru, teladani. Kalau song leader belum mempunyai kata-kata untuk transisi dari lagu ke lagu, kita bisa meniru apa yang ada di YouTube. Ya, kata seseorang mengajarkan kepada saya seperti itu. Pengetahuan, tiru atau teladani. Yang ketiga, praktekkan. Itu mimesis. Jadi teladani Allah itu kamu harus punya pengetahuan Kristus. Ajaran-ajaran Kristus. Dan setelah itu tiru Kristus, teladani Kristus. Jadilah serupa dengan Kristus. Ada yang bilang serupa dengan Kristus apa bisa, Pak? Kristus itu Tuhan, maksud saya bisa serupa dengan Kristus. Jangan lupa Kristus itu juga adalah manusia. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Jadi dia manusia yang ideal. Serupalah Kristus. Serupalah dia dalam takut sama Tuhan. Dalam menolak roh-roh dunia, roh-roh zaman itu. Jangan dengarkan roh-roh dunia, roh-roh zaman itu. Mimesis Kristus. Perhatikan firman-Nya, baca kitab suci. Kamu dan saya harus belajar mengenai firman Tuhan. Kemudian tiru, teladani, praktekkan. Kalau mau jadi bangun, bangkit, dan percayalah. Yang kedua, kalau mau bangun, bangkit, percayalah. Dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, ya. Penuh dengan Roh Kudus, jangan penuh dengan minuman keras.
Orang kalau minum minuman keras, anggur yang terlalu banyak pada waktu itu di kota Efesus, tidak sadar, tidak punya kontrol diri. Jangan penuh dengan cinta minuman keras. Penuhlah dengan Roh Kudus. Nah, tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah apa? Orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu tandanya adalah di dalam hidupnya ada mazmur. Kalau di mulut kita banyak caci maki, banyak hinaan, banyak menjelekkan orang, kau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu isinya mazmur. Kalau dipenuhi Roh Kudus itu isinya adalah kidung pujian. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu nyanyian rohani. Mengapa kita datang ke gereja setiap minggu atau kegiatan-kegiatan bersama untuk bernyanyi bersama? Itu tanda-tanda orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Juga dipenuhi oleh Roh Kudus itu tandanya give thanks to the Lord. Ucapan syukur kepada Tuhan. Hati kita penuh pepak dengan puji-pujian. Bangun tidur kita berkata, praise God, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakku yang dipelihara Engkau. Walaupun Engkau izinkan, puji Tuhan mengalami sesuatu. Puji Tuhan. Situasi memang berat. Tuhan, tapi aku mau bernyanyi untukmu. Aku mau bermazmur bagimu. Aku mau menaikkan kidung puji-pujian. Setiap kita pulang dari gereja, setelah kita bernyanyi bersama-sama, mendengarkan musik, lihat choir, tamborin, kita kuat kembali. Jangan tinggalkan hari Minggu untuk beribadah. Untuk bersama-sama bernyanyi. Maka gereja Tuhan menjadi gereja yang bernyanyi. Yang menyanyikan mazmur, kidung pujian. Yang bersukacita, yang bersyukur. Nah, kalau hidup ini isinya cuma jengkel, marah, balas dendam. Isinya kaku hati. Tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Lalu ketika kesukaran datang di kota juga sulit, di rumah tangga sulit. Akhirnya apa? Jadinya frustasi. Jadinya stres. Tidak punya kekuatan lagi. Karena tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah roh-roh zaman itu yang masuk ke pikiran kita sama hati kita. Kata firman Tuhan, penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa menghadapi zaman sesulit apapun juga. Sesukar apapun juga. Penuhlah dengan Roh Kudus. Mari kita meneladani Allah dan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Zaman sekarang berjagalah. Kita nyanyikan pujian ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang
Banyak kabar menakutkan, banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada zaman. Ambil waktu teduh sejenak. Biar musik saja mengalunkan pujian ini. Janganlah takut terhadap zaman ini. Zaman yang selalu bergejolak. Zaman yang menggemparkan dan menakutkan. Tapi Tuhan mau supaya kita berlindung pada sabdanya, pada pimpinan Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan mau supaya kita bangun, kita bangkit. Kristus terus bercahaya atas hidup kita. Kalau engkau takut hari-hari ini, engkau khawatir, engkau cemas dengan apa yang ada, berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada sabda Tuhan. Dan biarlah hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar mengabarkan. Berlindunglah pada saya Allah. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hidup di tengah perkembangan zaman yang begitu rupa. Kami bersyukur untuk setiap kemajuan yang ada Tuhan. Tetapi di sisi lain kami juga menyadari bahwa setiap kemajuan-kemajuan baru yang ada, itu memberikan kepada kami tantangan-tantangan yang baru. Yang tak jarang itu menekan kami Tuhan. Yang tak jarang itu membuat kami merasa khawatir, merasa takut, merasa tak mampu untuk menghadapi kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tapi di pagi ini Tuhan kami diingatkan Amin. Haleluya. bahwa kami mempunyai Allah yang besar. Allah yang melebihi segala-galanya. Allah yang senantiasa setia ada bersama-sama kami. Tuhan ajar kami untuk mencintai sabda-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mencintai firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga kami memiliki pegangan hidup yang kuat di dalam kami menjalani hari-hari kami. Haleluya. Kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dunia ini Tuhan. Haleluya. Dan kami mempunyai kekuatan sendiri yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Kami juga sadari Tuhan bahwa kami begitu lemah. Kami seringkali terjatuh pada hal-hal Iya, Tuhan. dosa-dosa yang sama. Bahkan tantangan-tantangan dunia, permasalahan-permasalahan Amin. membuat kami tidak kuat Tuhan Haleluya. untuk menghindari dosa. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang senantiasa menjagai dan menolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kiranya tidak satu pun dari kami Tuhan terlewati dari urapan Roh Kudus-Mu pagi hari ini Bapa. Haleluya. Kami mau berpegang penuh kepada Engkau. Dan biarlah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu dapat berdiri tegak Tuhan menghadapi zaman ini. Amin. Zaman yang sulit Tuhan. Kami bukan sekedar mampu mengatasi masalah-masalah kami. Tapi kami dapat berdiri tegak menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan. Baik kami anak-anak-Mu yang masih sekolah. Kami yang bekerja Tuhan. Setiap kami Tuhan. Ibu rumah tangga,
apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kuat, bahkan menjadi saksi-saksi Kristus lewat kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kiranya Engkau juga memberkati Pak Minggus Tuhan. Engkau terus berikan hikmat marifat-Mu Haleluya. lebih dan lebih lagi Tuhan. Amin. Sehingga ia boleh mengerti visi misi-Mu dalam Amin. pelayanannya. Haleluya. Ia boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan Amin. boleh menjadi berkat Amin. bagi setiap Haleluya. orang. Berkati keluarganya Tuhan. Amin. Amin. Berkati dengan kesehatan, dengan Haleluya. damai sejahtera, Amin. dengan segala yang terbaik. Haleluya. Dan jika sebentar kami akan mempersiapkan diri kami Tuhan Haleluya. untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Mari Tuhan kuduskan dan sucikan hati kami. Sehingga perjamuan ini boleh membawa pembaharuan bagi hidup kami. Memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami yang lemah. Memberikan mukjizat-mukjizat-Mu bagi kami yang sakit. Bagi kami yang penuh dalam pergumulan. Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum dilayani atau mendapatkan roti dan anggur? Boleh mengangkat tangan. Kalau ada yang semuanya sudah ya, puji Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita menyanyikan lagu pujian Kasih Allahku. Ya. Majelis dan rohaniawan boleh maju ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Dialah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat roti bersama-sama. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Tubuh Kristus yang menderita bagi kita, yang mengeluarkan darah, yang tercabik-cabik. Dia melakukan ini, merelakan dirinya untuk mengampuni kita. Dosa-dosa kita yang sebesar apapun juga diampuni. Kita disucikan. Kita diberi janji-janji hidup yang luar biasa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tubuh
Kristus yang menyelamatkan, kematiannya yang memberikan kita jaminan hidup yang baru dan jaminan hidup yang kekal. Mari kita melihat Kristus yang telah menderita bagi kita, bagi dunia ini, dan kita boleh bersyukur. Mari kita pecah-pecahkan roti ini, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Tangan kirimu, kalau ada bagian tubuh yang sakit, tempelkan tangan kirimu ke bagian tubuh yang sakit sebagai tanda bahwa memohon kesembuhan, mujizat, keajaiban dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa tubuh dan darahnya bukan saja untuk obat bagi kekekalan jiwa, tetapi oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Engkau yang bergumul secara psikis, kejiwaan yang sedang gundah gulana, engkau yang sedang menderita ataupun mengalami trauma, jiwamu pun akan dipulihkan oleh Kristus. Disegarkan baru kembali. Dan sembuhkanlah ya Tuhan, kau lihatlah tangan anakmu yang menempel di tubuh mereka yang sakit. Hamba-Mu berdoa, buahlah mujizat-Mu untuk gereja ini. Untuk anak-anak-Mu, sembuhkanlah, pulihkanlah, segarkanlah kembali. Berilah semangat, berilah daya juang yang kuat kembali. Dengan iman, mata yang tertuju kepada anak domba Allah yang membasuh dosa-dosa dunia, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita puji Dia, puji Dia. Oh, haleluya. Ucapkanlah mazmur, ucapkanlah kidung pujian, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami bersyukur. Tuhan, hamba-Mu bersyukur, Engkau menyelamatkan kami, Engkau telah menyembuhkan kami. Kami bersyukur, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, penuhi dengan Roh-Mu yang suci, dari tempat yang maha tinggi. Syukur ya Tuhan, haleluya, pujilah, pujilah namanya, sembahlah Dia.
sembahlah Dia, tinggikan namanya, ucapkanlah syukur, imanilah kesembuhan, pemulihan. Haleluya, haleluya. Setelah engkau menerima tubuh dan darahnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom seluruh jemaat Giyaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, ibadah raya minggu depan tanggal 8 Juni, firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Pendeta Jimmy Sugiarto dari GBI Yogyakarta. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Diinfokan kepada segenap jemaat Giyaku akan diadakan hymn concert bersama dengan The Daniels pada Sabtu 28 Juni pukul 6 sore bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Mari datang dan ramaikan konser ini bersama. Rali Doa Pentakosta berlangsung 2 Juni sampai 7 Juni pukul 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini. Pada hari Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 11 siang akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Leonardo Caleb Alessandro dengan Saudari Marsena Helen Dodd bertempat The Suri Ballroom, Queen City Mall, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto. Paling lambat Minggu, 15 Juni. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 12 dan 26 Juni, jam 10, di ruang serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan berdoa bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dan rindu mengikut sertakan anaknya dalam penyerahan anak di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni pada Ibadah Raya 2, jam 10 pagi. Jumat 6 Juni, jam 8 pagi, akan diadakan seminar guru sekolah minggu pembicara Dr. Christine Wibowo. Dimohon kehadiran guru-guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti seminar ini. Akan diadakan kemping, sekolah minggu Kem Yusuf untuk kelas Samaria sampai Filipi. Pada tanggal 23 sampai 25 Juni, bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Baptisan air, periode kedua di tahun 2025. Akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 7 Juni, jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Telah lahir dengan anugerah Tuhan, putri pertama, anak pertama dari keluarga Bapak Andrew Tanuwijaya dan Ibu Natasha Raharjo. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025, pukul 8:19 di RS Panti Wilasa, Semarang, Ananda Charlotte Emanuela Tanuwijaya. Selamat atas kelahiran putri pertama saudara. Giyaku mendoakan supaya anak Charlotte Emanuela Tanuwijaya dapat menjadi anak yang patuh dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan Giyaku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah calon mempelai hadir saat pagi hari ini, Saudara Leonardo dan Helen? Kalau ada bisa bangkit berdiri, mungkin bisa dikenal oleh jemaat. Tidak hadir ya, papanya sama mamanya yang hadir ya. Mungkin bisa mewakili ya. Ini putranya Pak Kaleb ya. Baik, mungkin siang nanti ya. Siang nanti Leonardo dan Helen hadir dalam ibadah kita. Kita doakan supaya semua persiapan pernikahannya bisa berjalan dengan baik. Baik, yang kedua kita akan berdoa bersama-sama. Atau yang pertama saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di pagi hari ini. Bisa bangkit berdiri? Supaya nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik di bawah ataupun di atas? Baik, kalau tidak ada berikutnya kita akan berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Dari tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Dipersilahkan bisa bangkit berdiri. Ada Cik Kuntiani, ada Yemima Melian, Pak Yonatan, ada Louis Gabriel Haryanto. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati saudara. Saya persilahkan Pak Minggus untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Mereka ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. 1 tahun Engkau tambahkan di dalam hidup mereka, biarlah mereka cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan, berkati keluarganya, apa yang dikerjakannya. Engkau memberkati studinya, memberi kesehatan, semakin giat melayani dan memuliakan Tuhan. Dan berkat-berkat yang baik Engkau curahkan atas hidup mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mereka membawa hidup mereka kepada Tuhan. Dan minggu pertama ini adalah minggu kami memberikan persepuluhan, memberikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita, dengan tulus, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tanwanyo, Ibu Marta Evangelis, Ibu Sopi, Ibu Mayek, Ibu Tine, Ibu Ragiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Oi Bienio, Ibu Liepnio, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Linda, Saudara Ferry, Saudara Ian Sebastian Haryanto, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Bingcuan, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Holiang, Bapak Agus. Jamalah anak-anak-Mu yang sakit ini, yang berusia lanjut juga. Kuatkan, sembuhkan, dan biarlah iman mereka terus mengarah kepada Tuhan. Kami membawa jemaat kami, jemaat Tuhan. Dari yang kecil sampai yang besar, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap studi, berkati anak-anak-Mu. Berkati kota Kudus ini, supaya kota ini menjadi kota yang damai. Jadikan kami pembawa damai di kota ini. Berkati pemerintah daerah, supaya makam untuk orang-orang Kristen, orang-orang Tionghoa, orang-orang Katolik boleh terrealisir. Dan berkati pertemuan yang akan diadakan untuk membahas mengenai ini. Tuhan berkati supaya makam ini boleh ada di kota Kudus. Berkati bangsa kami dan negara kami, supaya semakin lebih baik. Berilah kekuatan kepada para pemimpin untuk
hidup benar di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa
Terima kasih.